Persib Bandung datangkan 3 pemain baru. 3 pemain Persib tumbang di latihan pekan ketiga. Berita transfer Liga 1 dan 2. Serta rekap pemain asing yang telah tiba di klubnya masing-masing. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung akhirnya mendatangkan 3 pemain baru untuk melengkapi regulasi U20. Para pemain ini semuanya berasal dari Diklat Persib. Namun pelatih Robert Rene Albert belum mau menyebutkan nama-namanya. Menurut Robert Rene Albert, yang pasti mereka dari Diklat Persib dan bukan dari naturalisasi atau keturunan. Ya, ada 3 orang yang akan kami trial. Mereka kami ambil dari Diklat Persib. Mungkin besok atau Kamis mereka bisa gabung. Saat ini mereka masih ikuti swab test dulu, ujar Robert Rene Albert. Saat ditanya kenapa tak pakai pemain naturalisasi atau keturunan, Robert Rene Albert menjawab, kemarin sempat ada pemain keturunan dan dia juga anggota timnas U19 yang ingin bergabung. Tapi saya pikir di sini banyak talenta lokal yang cukup bagus. Jadi saya harus optimalkan. Kalau saya pakai dari naturalisasi atau keturunan, itu akan menutup potensi talenta lokal, ujar Robert Rene Albert. Dalam latihan hari kedua pekan ketiga, 2 pemain andalan Persib Bandung tak bisa mengikuti latihan secara penuh. Mereka adalah Geoffrey Castillion dan Febri Haryadi. Geoffrey Castillion mengalami terkilir di bagian ankle, sementara Febri Haryadi kelelahan dan merasakan nyeri di bagian bokong. Hal ini diutarakan pelatih Robert Rene Albert. Geoffrey mengalami masalah di ankle-nya karena terkilir, jadi dia masih harus menjalani pemulihan. Febri sebelumnya sudah banyak berlatih dengan tim nasional dan dia terlalu kelelahan hingga mengalami cedera saat latihan, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert menjelaskan, mereka akan diistirahatkan dulu sementara waktu. Memang Geoffrey dan Febri tidak terlalu fit sewaktu gabung dengan tim. Jadi akhirnya karena terlalu memaksa jadi cedera, ujar Robert Rene Albert. Di samping itu, 1 pemain Persib lain yang kini masih membela TC Timnas, yakni Beckham Nugraha pun dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan. Beckham juga dirawat di rumah sakit hari ini karena kelelahan berlatih 3 kali sehari. Jadi kami harus memeriksa kondisinya, ujar Robert Rene Albert. Sejak diputuskan akan dilanjutkan pada Oktober 2020 ini, Liga 1 2020 terus berhias. Para peserta Liga pun mulai sibuk berbenah mempersiapkan skuadnya. Sebagian besar dari mereka telah mengumpulkan para pemainnya dan ada juga yang telah berlatih. Namun masih ada yang diam saja. Sebagian besar klub-klub telah berhasil mengumpulkan para pemain lokal. Namun untuk para pemain asing belum semuanya kembali ke klubnya masing-masing. Bahkan ada yang memutuskan hengkang. Bagi klub yang seluruh pemain asingnya sudah lengkap terkumpul, ini tentu saja sangat melegakan. Namun bagi klub yang pemain asingnya masih belum tiba, masih harap-harap cemas. Dan yang lebih parah lagi bagi klub yang pemain asingnya harus hengkang. Klub-klub ini haruslah melanjutkan kompetisi dengan pemain asing yang ada tanpa bisa menambah kuota pemain asing hingga transfer dibuka pada Desember mendatang. Di akhir Agustus 2020 ini, inilah rekap pemain asing yang telah hadir di klubnya masing-masing peserta Liga 1 2020.
Di kubu Persiraja Banda Aceh, tim Laskar Tanah Rencong ini telah mengkonfirmasi seluruh penggawa asingnya lengkap, yakni Adam Mitter, Bruno Dibal, Samir Ayas, bahkan Vanderlei Francisco yang semula menolak kini telah kembali. Di Persija Jakarta, tim ibu kota ini telah melengkapi skuad asingnya, yakni Marco Simic, Marco Mota, Maklok, dan Rohit Chan. Bayangkara FC sejauh ini mengkonfirmasi seluruh penggawa asingnya ikut lanjut di Bayangkara FC. Namun sejauh ini baru Renan Silva dan Lee Won Jae saja yang sudah tiba di klub. Sementara Ezekiel Duasel dan Guy Herpe masih belum tiba. Tim asal Banten Persita Tangerang harus kehilangan satu pemain asingnya sejauh ini, yakni Matteo Bustos yang mundur. Dan baru Yevhen Butnik saja yang telah hadir di skuad, sementara Tamilan Kuzobaev dan Eldar Hasanovic belum kembali. Beralih ke tim Jawa Barat, Persib Bandung telah dipastikan seluruh pemain asingnya lengkap, yakni Nick Wipers, Geoffrey Castillon, Omid Nazari, dan Wander Luiz. Berbeda dengan Persib, tim Jawa Barat lain yakni Persik Kabo Bogor harus rela menggunakan 3 pemain asing hingga pertengahan musim. Setelah Petteri Penanen mundur, kini mereka hanya memiliki Arto Impiliposyan, Ciro Alves, dan Alex Gonçalves di dalam skuad. Beralih ke tim Jawa Tengah, PSIS Semarang sejauh ini telah diisi oleh Jonathan Cantilana dan Flavio Beck Jr. Sementara Wallace Costa dan Bruno Silva masih di negaranya. PSS Sleman sejauh ini mengkonfirmasi 4 pemain asingnya akan bertahan. Namun baru Zahrahan Karanger dan Yevhen Bokashvili saja yang telah ada di dalam skuad. Sementara Arun Evan dan Guilherme Batata masih di negaranya. Di tim Jawa Timur, tercatat Arema FC lah yang terparah. Klub asal Malang ini harus ditinggalkan 2 legion asingnya, yakni Jonathan Bowman dan Oh In Kyun. Sejauh ini baru Elias Alderete yang ada di tim, sementara Matias Malvino belum kembali. Lalu Persebaya Surabaya, sejauh ini baru Makan Konate saja yang telah setuju, sedangkan Ari Milian, David Da Silva, dan Mahmud Eid masih dalam negosiasi. Di skuad Madura United baru ada Jameson Xavier dan Jacob Pepper yang telah tiba. Sementara 2 lainnya yakni Emmanuel Eti masih di negaranya dan Bruno Matos masih negosiasi. Lalu di Persela Lamongan, tim ini harus kehilangan 1 pemain yakni Rafinha dan menyisakan 3 lainnya yakni Marquinhos, Brian Ferreira, dan Gabriel Do Carmo. Namun baru Marquinhos saja yang telah tiba di klub. Dan di Persik Kediri baru ada 1 pemain asing yang tiba, yakni Jefferson Oliveira. Sementara pemain lainnya yakni Ante Bakmas, Gaspar Pega, dan Nikola Aserik masih belum temui kata sepakat. Kita beralih ke PSM Makassar. PSM Makassar sejauh ini baru Hussein Eldor saja yang ada di skuad. Sementara Syarif Hasik dan William Jampluin masih di negaranya. Dan Giancarlo Rodriguez masih dalam negosiasi. Borneo FC dipastikan lengkap skuad asingnya, yakni Nurudin Davronov, Diogo Campos, Francisco Torres, dan Javlon Gusenov. Sementara Barito Putra pun dipastikan akan lengkap, meskipun belum semuanya hadir. Tercatat Alexander Rakic, Yasir Pinto, dan Casio De Jesus telah tiba. Sementara Danilo Sekulik masih belum tiba. Bali United pun dikabarkan skuad asingnya lengkap. Namun sejauh ini baru Paulo Sergio saja yang telah tiba. Sementara Brawanuri, Malpin Place, dan William Pacheco masih belum tiba. Dan di tim Persipura Jayapura baru 3 pemain yang tiba, yakni Arthur Cunha, Thiago Amaral, dan Takuya Matsunaga.
sementara Silvano Kompalius masih negosiasi. Inilah skuad asing di tiap klub per akhir Agustus 2020. Komposisi ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.